Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Pembangunan kelas A yang beranggotakan Nurainia Awaliyah, Sylvia Andiani, Asti Rizkia Supiani, Dina Rahmawati, Selamat Alfian, Nisa Novita Lailani Indriati, dan Alfiane Putri Syahbani. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 5 yaitu akidah sebagai sistem keyakinan dalam Islam. Baik, langsung saja kepada pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Sylvia Andiani. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai definisi akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu yang memiliki beberapa makna. Yang pertama, al-aqdu bermakna istilah, yang kedua, al-aqdu bermakna atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Yang ketiga, al-aqdu bermakna al-ihkamu yang berarti mengkokohkan, dan yang terakhir, al-aqdu bermakna ar-rabtu biquwah berarti mengikat dengan kuat. Jadi secara bahasa, akidah adalah ikatan, kepercayaan, dan keyakinan. Secara istilah atau terminologi, terdapat pandangan beberapa tokoh. Di antaranya ada Yusuf Qardawi, akidah Islam bersifat sempurna karena mampu menginterpretasikan semua masalah yang besar. Yang kedua ada Syekh Abu Bakar Al-Jaziri, menyatakan akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh akal, wahyu, dan fitrah. Yang ketiga ada Syekh Hasan Al-Banna, menurutnya akaid atau boleh jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, dan tidak ada keraguan-raguan. Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa akidah adalah sesuatu yang wajib dipegang teguh, diyakini keberadaannya dengan kuat dalam hati, yang akhirnya dapat mendatangkan ketentraman jiwa dan tidak ada keraguan-raguan. Ruang lingkup akidah Islam berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama ada akidah uluhiyah, masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Lalu ada akidah nubuwiyah, yaitu masalah yang berkaitan dengan kenabian. Yang ketiga ada akidah ruhaniyat, yaitu masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib seperti malaikat, ruh, jin, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada akidah samiyat, yaitu masalah yang diketahui melalui wahyu, seperti barjah, surga, dan neraka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pembacaan materi yang pertama. Selanjutnya pembacaan materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Alfiane Putri Syahbani. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab. Imanan berarti pembenaran ataupun pengakuan terhadap sesuatu. Dan secara etimologi sendiri berarti mengakui ataupun membenarkan. Di sini ada 3 unsur kesempurnaan iman. Yang pertama ada membenarkan dengan hati. Yang kedua ada mengucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir ada mengamalkan dengan anggota badan dan menjauhi larangannya. Semakin seseorang beramal baik, maka dipastikan pula keimanannya akan bertambah. Dan begitu pun sebaliknya. Di sini ada tanda-tanda di mana seseorang memiliki kesempurnaan iman. Yang pertama ada gemetar hatinya ketika mengingat Allah. Dan yang kedua adalah bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Untuk tingkatan iman sendiri, di sini yang pertama ada iman tahqiqi, yang berarti membenarkan dalam hati tentang wujud Tuhan. Yang kedua ada iman istidlali, yang berarti argumentasi dalil dari renungan ciptaan akan adanya yang menciptakan. Dan yang terakhir ada iman taklidi. Di sini iman taklidi berarti iman tanpa tahu dalil atau argumentasinya. Seperti pada pendahulunya. Bisa kita ketahui bahwa iman yang paling kuat di sini adalah iman tahqiqi. Dan iman yang paling lemah adalah iman taklidi. Iman seseorang akan hilang bila ia kufur. Misalnya, ia sujud kepada berhala ataupun melakukan penghinaan kepada Nabi dan melecehkan Al-Quran. Pada awalnya, semua manusia telah memiliki potensi keimanan.
yang sering disebut sebagai fitrah beragama, ketuhanan dan keimanan. Maka dari itu, pendidikan sangat penting untuk mengarahkan pada agama yang lurus dan berlandaskan pada akidah yang benar. Materi tentang definisi iman telah selesai. Terima kasih kepada moderator. Saya serahkan kembali. Terima kasih untuk pembacaan materi kedua. Selanjutnya pembacaan materi ketiga yang akan disampaikan oleh Selamat Alfian dan Nuraini Awaliyah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator atas waktunya. Saya Selamat Alfian, saya ditemani oleh Nuraini Awaliyah ingin memberikan materi tentang ruang lingkup keimanan. Dalam agama Islam, keyakinan dibangun atas dasar 6 keyakinan atau biasa disebut dengan rukun iman. Yang dimaksud rukun iman adalah pilar keimanan. Rukun iman dibagi menjadi 6. Yang pertama, tentang ketuhanan atau iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, pikiran, ucapan, serta tindakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ada dan hanya Dialah satu-satunya zat yang layak kita sembah. Adapun perilaku yang mencerminkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat waktu, melakukan puasa di bulan Ramadan, tidak menyembah benda-benda maupun makhluk lain selain Allah. Yang kedua tentang malaikat atau iman kepada malaikat, yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada, dia malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Adapun jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani adalah 10 malaikat. Adapun perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya sebagai berikut: berkata dan berbuat jujur, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang ketiga tentang kitab suci adalah meyakini, mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan nabinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun jumlah kitab suci yang wajib kita ketahui adalah 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, kitab suci Al-Quran. Di bawah ini merupakan cerminan dan perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah, yaitu menghormati dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, senantiasa selalu membaca Al-Quran dan berusaha memperbaiki bacaannya serta mempelajari dengan sungguh-sungguh segala petunjuk yang ada di dalamnya, menjaga kitab suci dan senantiasa membelanya apabila ada pihak yang ingin meremehkan atau merubah isinya, tunduk kepada hukum yang ada di dalamnya dan selalu menghormati kedua orang tua dan guru. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nuraini Awaliyah. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfian. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi ruang lingkup keimanan. Yang keempat ada tentang Rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul kepada sekalian umat manusia untuk menyampaikan wahyu darinya. Secara keseluruhan, jumlah nabi adalah 124.000 nabi dan jumlah rasul terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, dan juga ada yang mengatakan 315. Akan tetapi, yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul saja, di mana di antara 25 rasul yang tergolong kepada Rasul Ulul Ajmi, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Contoh sikap seseorang beriman kepada Rasul Allah, yaitu membiasakan diri berperilaku jujur terhadap siapapun sebagaimana sikap jujur kepada para Rasul. Yang kelima ada tentang hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa dunia yang fana ini akan berakhir dan hancur dan berganti dengan kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Peristiwa kiamat dapat dibedakan menjadi 2 kiamat, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Salah satu contoh sikap seseorang beriman kepada hari akhir yaitu selalu berbuat baik dan tidak berani berbuat jahat karena selalu ingat bahwa pada akhir
Pada hari akhir, semua amalan akan mendapatkan imbalan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Dan yang keenam ada qada dan qadar. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati terhadap kehendak, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya dalam segala hal yang meliputi kejadian yang terjadi terhadap makhluk. Bentuk ketetapan itu bisa berupa hal baik, selamat dari bencana alam, hal buruk seperti kecelakaan di jalan yang mengakibatkan cacat bahkan dengan kematian. Salah satu contoh sikap seseorang beriman kepada qada dan qadar Allah adalah berusaha untuk mengendalikan diri, tidak bersikap sombong saat berhasil usahanya, karena sadar bahwa keberhasilan usahanya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembacaan materi ketiga. Selanjutnya pembacaan materi keempat yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Nina Rahmawati. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang akidah. Berikut adalah hal-hal yang dapat menguatkan dan melemahkan keimanan seseorang. Di antaranya yaitu hal-hal yang dapat menguatkan keimanan seseorang. 1. Menuntut ilmu, yaitu ilmu yang dapat menyebabkan bertambahnya pengetahuan dan keyakinan tentang iman. Yang kedua, menyimak atau mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, zikir dan fikir. Zikir adalah mengingat Allah beserta sifat-sifatnya. Fikir adalah aktivitas yang mengacu pada renungan terhadap ciptaan Allah. Yang keempat, mengikuti dan berkomitmen terhadap halakoh zikir. Yang kelima, memperbanyak amal soleh. Yang keenam, berharap amalnya diterima Allah dan merasa cemas jika amalnya tidak diterima. Yang ketujuh, melakukan berbagai ibadah. Yang kedelapan, zikir maut yang artinya memperbanyak mengingat pemutus segala kenikmatan yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang, faktor-faktor yang dapat menurunkan keimanan seseorang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang ke-1, kebodohan jahil dan banyak menentang. Yang kedua, bermaksiat kepada Allah dan jauh dari lingkungan iman. Yang ketiga, jiwa menyuruh kepada hal yang buruk-buruk. Yang keempat, selalu israf berlebihan. Yang kedua, faktor ekstern. 1. Karena godaan setan yang menggoda dari 4 arah. Yang kedua, terlalu cinta kepada dunia. Yang ketiga, bergaul dengan teman-teman yang buruk, lemah akan mengingat Allah. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembaca materi keempat. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Nisa Novita Lailani Indriati. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang membatalkan keimanan. Yang pertama, syirik. Syirik menurut bahasa berarti menyamakan atau menyekutukan, sedangkan menurut istilah berarti menyekutukan Allah dengan selain Allah. Syirik termasuk dosa yang sangat besar, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah dan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik asghar, syirik kecil. Syirik ini akan menghapus semua pahala amal yang sedang dikerjakan, tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan tidak akan kekal di dalam neraka. Yang termasuk syirik ini, yang pertama ucapan, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua perbuatan, seperti mendatangi dukun atau mendatangi kuburan. Yang ketiga keyakinan, seperti riya. Yang kedua syirik akbar, syirik besar. Syirik ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan menghapus semua amal perbuatannya dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang termasuk syirik ini, yang pertama syirik dalam berdoa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, syirik dalam cinta, syirik dalam rasa takut, dan syirik dalam memohon pertolongan dan tawakal. Yang kedua, kufur. Kufur menurut bahasa berarti menutupi, sedangkan menurut istilah berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk mendustakannya, atau mempercayai Allah dan Rasul-Nya, tetapi tidak mau patuh dan tunduk terhadap perintah dan larangannya. Orang kufur disebut kafir. Yang ketiga, nifak. Nifak berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan.
bisa diartikan ketidaksesuaian antara kenyataan dan keadaan yang sesungguhnya. Orang yang nifak disebut munafik. Tanda-tanda kemunafikan: apabila ia berkata, ia berdusta; apabila berjanji, ia ingkari; apabila ia dipercaya, ia hianati. Yang keempat, ridah. Ridah menurut bahasa berarti kembali, sedangkan menurut istilah berarti kembalinya kepada kekufuran setelah beriman. Orang yang ridah disebut murtad. Murtad terbagi menjadi 3. Yang pertama murtad ucapan, yang kedua murtad perbuatan, yang ketiga murtad keyakinan. Demikian faktor-faktor yang membatalkan keimanan seseorang yang harus dijauhi oleh seorang mukmin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan mengenai akidah sebagai sistem keyakinan dalam Islam. Kesimpulannya yaitu dalam seluruh bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai pondasi, yang dimana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah, seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Pada hakikatnya, pada bahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Akidah berfungsi sebagai ruh dari kehidupan agama. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat diambil intisarinya yang kemudian dapat diamalkan dan berguna bagi kita semua di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Alhamdulillah, materi kali ini telah tersampaikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.